Oke, shalom, selamat pagi Bapak, pagi Ibu Warni sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya survei di Classroom Management. Dan di sini saya mengerjakan hasil tugas saya Classroom Management di SD Negeri Mustokorejo. Dan di sini ada daftar isinya pelaporan, analisa, Classroom Management kelas, menghadapi siswa, refleksi dan pengembangan, rekomendasi, kesimpulan, dan saran, dan terakhir yaitu aplikasi. Oke, lanjut saja dari pendahuluannya bahwa di sini kami datang pada hari Rabu hari Rabu tanggal 26 Februari, itu sudah 2 bulan yang lalu kami datang untuk pertama kalinya. Dan kami datang di sana melihat kebetulan ada di sana mereka lagi karnaval karena mereka mempersiapkan diri untuk di bulan puasa di bulan Maret. Dan di situ mereka berkeliling putaran di daerah arah setempat di kuburan, dan kami datang hanya sebagai tamu untuk bisa mengenal gurunya, bahkan gurunya supaya bisa, dan juga kepada kepseknya, kepala sekolahnya, agar bisa menerima laporan, agar bisa menerima undangan dari ingin mensurvei guru tersebut. Nah, di situ lalu yang kedua kalinya kami datang di awal bulan Maret awal Maret tanggal 1 Maret di jam 9. Di situ saya dan teman saya Vita di situ memberikan surat kepada Kepsek dan kepada juga guru agama yang bernama Pak Sem. Nah, di situ kebetulan dia lagi ngajar di kelas 5 di perpustakaan hingga siang di kelas perpustakaan. Nah, di situ kami akan menargetkan wawancara yaitu Pak Sem sebagai guru agama Kristen. Di situ saya akan menargetkan guru Pak Sem dari hasil itu. Oke, lanjut. Analisa hasil survei. Nah, bagian A, Classroom Management, pengelolaan kelasnya. Oke, dalam bagian pertama ini ada 7 pertanyaan yang ingin diwawancari Pak Sem. Bagaimana? Yang pertama, mata pelajaran apa yang diajar, kelas berapa, nama sekolah, buku ajarnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Dan di situ Pak Sem ini mengajar semua mata pelajaran agama Kristen dan dimulai dari kelas 1, 2, 3, dan 5. Karena dalam kelas 4 ini rata-rata muslim, sehingga yang mengajar cuma 4 kelas saja yang termasuk agama Kristen. Nah, bahan ajar yang selalu Bapak pakai adalah buku cetak dan LKS, dan juga media pelajaran lainnya seperti Google, Canva, video, dan mungkin masih banyak yang lain yang tergantung pada materi yang diajarkan. Dan kurikulum sekarang yang Bapak ajarkan yaitu kurikulum Merdeka untuk saat ini sekarang, karena mengikuti alur kurikulum pada saat ini. Nah, kedua, bagaimana guru mengatur ruang kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif? Bapak ini menjawab, Pak Sem ini menjawab bahwa kelasnya harus bersih dan rapi, ruangan pencahayaan kelas yang cukup, dan juga suhu udara di kelas yang nyaman. Nah, ketiga, apa saja strategi yang digunakan oleh guru untuk mengelola waktu dan jadwal pelajaran? Di situ Bapak menjawab, di sekolah SD Mustokorejo bukanlah sekolah induk yang menyesuaikan jadwal, sehingga jadwal yang hanya disesuaikan cuma 2 jam atau 4 jam setiap pertemuan selama seminggu, dan waktu yang sudah ditentukan itu sudah disepakati bersama oleh guru agama dan wali kelas. Oke, keempat, bagaimana guru mengatur perilaku siswa dan menghadapi siswa yang bermasalah? Dan Bapak ini menjawab bahwa kalau perilaku baik itu diberi semangat untuk tetap mempertahankan perilaku tersebut. Sedangkan kalau perilaku buruk melihat dari tingkatannya, dan untuk menghadapi siswa yang bermasalah tergantung dalam hal kasusnya. Seperti contoh cuman keributan dengan teman itu bisa diselesaikan di sekolah. Dan kalau masalahnya serius berulang-ulang kali, maka akan disepakati bahwa guru dan orang tua harus bekerja sama untuk mencari solusi bersama. Oke, kelima, apa saja metode yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar?
Itu dengan cara metode ceramah, tanya jawab, teknologi, pengalaman, dan juga proyek kecil dengan mencari di lingkungan luar kelas atau di tempat lingkungan sekolah dan belajar sambil bermain. Jadi semua ini sesuai dengan keadaan siswa dan materi ajak belajar. Oke. Lanjut ke 6. Bagaimana guru membuat dan mempersiapkan materi? Yaitu materi ini bukan hanya saja kalau diperlukan di rumah supaya jangan belajar teori dan materi yang sudah diterapi, juga mencari teori tambahan dan media lain. Dan terakhir ketujuh, dalam mengajar apakah guru menggunakan PPT media lain? Dan Bapak menjawab tersebut ya, memang pernah menggunakan PPT, tetapi Bapak tersebut jarang menggunakan PPT karena itu sesuai dengan pengajaran siswa dari materi pelajaran. Oke, lanjut menghadapi siswa bagian B. Di sini ada 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak tersebut yang ingin mewawancari Bapak. Dan bagaimana sih menghadapi mahasiswa? Yang pertama, bagaimana guru membangun hubungan dengan siswa dalam meningkatkan motivasi belajar? Nah, Bapak itu menjawab dengan melihat apa pokoknya masalahnya. Seperti kasus masalahnya tidak terbiasa belajar di rumah, maka harus ada bekerjasama antara orang tua dan juga guru untuk memotivasikan semangat anak belajar. Dan kalau masalahnya anak sebelum ke sekolah sudah dimarahi secara berlebihan dahulu sebelum di sekolah, maka guru yang harus jadi orang tua di sekolah dan menyenangkan hatinya terlebih dahulu. Juga merangkul dan memeluk itu penting karena kepuasan tersendiri atau merasa dihargai dan dihormati di sekolahnya. Oke. Lalu kedua, apa saja strategi yang digunakan oleh guru untuk menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Yaitu dengan membuat peraturan yang sudah disepakati bersama, baik pihak orang tua dan sekolah, itu biasanya secara efektif. Dan kalau kebutuhan khusus seperti inklusi sepertinya belum menemukan dan sudah selalu belum tersebut.